Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Kapal pengangkut alat berat tenggelam, seorang ABK hilang. Polda Papua Barat musnahkan ribuan botol miras oplosan dan ilegal. Ribuan warga serbu kawasan wisata alam Rumah Semut, Merauke. Kapal pengangkut alat berat tenggelam di perairan Laut Tanjung Seger, Kabupaten Sorong, Ahad kemarin. Kapal bertolak dari Kabupaten Teluk Bintuni pada 29 Desember lalu menuju Kabupaten Sorong. Di tengah perjalanan kapal diterjang gelombang tinggi sehingga akhirnya tenggelam. Tim SAR Sorong yang mendapat laporan langsung menerjunkan anggotanya untuk melakukan pencarian. Di lokasi kejadian, tim SAR akhirnya berhasil menemukan 9 dari 10 penumpang kapal. Seorang ABK hingga berita ini disusun belum ditemukan. Ke-9 orang yang selamat langsung dibawa ke kota Sorong untuk mendapat perawatan. Sementara itu di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, seorang anak buah kapal pencari ikan tenggelam saat mandi di Sungai Kumbe. Martua Francisco Purba hilang setelah melompat ke Sungai Kumbe untuk mandi. Ia diduga terseret arus sungai yang deras. Sebenarnya pihak kapal telah melakukan upaya pencarian secara mandiri, namun tidak membuahkan hasil. Topan dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Sorong dan Merauke. Kenapa itu? Ketika banyak orang di Timika berpesta menyambut tahun baru, pria ini justru bernasib sial. Ia dikeroyok warga lantaran mencoba merampas tas seorang pengendara sepeda motor di Jalan Hasanuddin, Timika. Warga yang menangkap basah langsung memukul pelaku beramai-ramai. Beruntung pelaku segera diselamatkan dan langsung diamankan di kantor polisi. Saksi mengatakan pelaku saat itu sudah berhasil merampas tas korban dan kabur dengan sepeda motor miliknya. Namun karena terlalu kencang, pelaku akhirnya terjatuh dari sepeda motor dan langsung diamuk warga. Dia lari, habis itu tabrak orang yang di depannya, motor kendaraan yang lain. Terus jatuh? Ya jatuh, kedua jatuh, akhirnya masa tangkap warga. Saat ini pelaku dan korban masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Kepolisian daerah Polda Papua Barat memusnahkan 6.800 botol minuman keras berbagai jenis, serta 2.300 liter miras oplosan. Pemusnahan minuman keras tersebut dipimpin langsung Kapolda Papua Barat didampingi Pangdam Kasuari. Minuman keras ini disita dari berbagai tempat di Papua Barat. Sebagian besar jenis Sopi, Milo, dan cap tikus dengan kadar alkohol yang sangat tinggi. Kapolda menegaskan pihaknya tidak akan berhenti untuk memberantas peredaran minuman keras yang kerap menimbulkan masalah sosial. Tanpa izin, tanpa standar kesehatan untuk diproduksi, saya kira kita harus melakukan terus pemberantasan. Dan kita lihat hari ini adalah pemusnahan barang hasil sitaan pada operasi Pekan Sidang Buah. Itu membuktikan bahwa kita komitmen tentang kesehatan, tentang minuman-minuman yang diedarkan tanpa aturan dan produksi-produksi yang tidak memenuhi standar kesehatan. Kita lakukan pemusnahan dan penyitaan dari berbagai kalangan, ya. Tidak menutup kemungkinan ada juga minuman-minuman yang belum kita sita. Oleh karena itu informasi dari masyarakat sangat kita harapkan untuk memberikan masukan-masukan kepada kita agar kita bisa bekerja sama.
Polda Papua Barat meminta warga agar tidak segan-segan melapor ke polisi bila mengetahui seseorang memproduksi atau mengedarkan minuman keras secara ilegal. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Kepolisian Resort Yahukimo menggerebek sejumlah kos-kosan yang terletak di Jalan Paradiso, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Kos-kosan ini sejak lama disinyalir dijadikan tempat peredaran minuman keras. Penggerebekan berawal dari ditangkapnya sejumlah pemuda yang tengah mabuk minuman keras di suatu lokasi. Dari hasil interogasi, polisi kemudian menemukan puluhan botol minuman keras yang disembunyikan di plafon rumah kos. Seluruh minuman keras tersebut kemudian dibawa ke Mapolres Yahukimo. Kasat Lantas Polres Yahukimo AKP Alwi Wairoy berjanji akan terus melakukan patroli untuk menertibkan peredaran minuman keras yang menjadi salah satu penyebab tingginya angka kriminal di Kabupaten Yahukimo. Tim UKL Polres Yahukimo berdasar melaksanakan patroli di Jalan Paradiso, Kabupaten Yahukimo berhasil mengamankan 35 jenis minuman golongan C dengan kadar 40. Patroli rutin selain bertujuan untuk menekan peredaran minuman keras, juga untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat saat beraktivitas. Arthur melaporkan dari Yahukimo, Papua Pegunungan. Seorang karyawati, salah satu dealer mobil dan seorang pegawai Samsat Merauke ditangkap karena diduga memalsukan BPKB kendaraan bermotor. Kedua pelaku saat ini tengah menjalani pemeriksaan di Mapolres Merauke. Salah satu pelaku mengatakan ia memalsukan BPKB karena didesak pembeli yang membeli mobil secara tunai. Merasa tidak nyaman, pelaku lalu meminta bantuan petugas Samsat memalsukan BPKB. Dari hasil penyelidikan, ada 4 BPKB mobil yang telah dipalsukan kedua pelaku. Polisi tidak percaya begitu saja keterangan kedua pelaku. Dari hasil penyelidikan terungkap BPKB asli ternyata sudah digadaikan kedua pelaku untuk jangka waktu lama. Dan ketika pembeli menagihnya, kedua pelaku panik lalu membuat BPKB palsu. Koordinasi dengan salah satu pegawai harian di Samsat sehingga dia dapat mencetak 4 buah BPKB yang tidak terdaftar dan kemudian diserahkan ke bagian keuangan di dealer yang mengeluarkan kendaraan itu. Nah, ketahuan setelah para pemilik kendaraan ini menanyakan BPKB-nya tidak dapat ditunjukkan karena sementara digadaikan di tempat-tempat leasing itu. Seperti itu. Dari TSK ini, ya salah satunya dari pegawai atau karyawan dealer itu dan juga satu dari pegawai harian pada Samsat. Inisial dari TSK yang ada di dealer adalah MM, ya, kemudian yang dari Samsat inisialnya S, seperti itu. Kemudian pasal yang diterapkan itu adalah pasal 374 KUHP, ya, yaitu tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik sebagaimana yang saya maksud dalam pasal 374 KUHP itu. Dalam kasus ini telah diperiksa 5 saksi termasuk yang merasa dirugikan. Saat ini polisi belum menahan kedua pelaku karena mereka dianggap kooperatif. Namun salah satu pelaku, karyawati dealer, statusnya sudah dipecat dari kantor di mana ia bekerja. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sentral Remu Sorong sejauh ini relatif masih stabil dan stok dipastikan aman meski kondisi cuaca saat ini buruk. Harga cabai rawit misalnya masih terbilang normal dan wajar. Saat ini harganya berkisar Rp90.000 per kilogram. Berapa Bu harganya? 9
100. 90. Masih standar. Ini 45 masih standar. Ini 40 masih. Dari 80 ke jadi 90. Sementara di Merauke, warga kesulitan mendapatkan ikan laut segar. Lapak pedagang ikan di Pasar Wamanggu kosong akibat cuaca buruk yang terjadi akhir-akhir ini. Warga terpaksa merayakan tahun baru dengan mengonsumsi ikan rawa atau ikan dari kali, seperti ikan mujair atau bulanak. Jikapun ada, ikan laut harganya sangat mahal. Selama sepekan, pasokan ikan laut ke Pasar Wamanggu memang kosong karena nelayan untuk sementara tidak berani mencari ikan akibat gelombang laut yang tinggi dan berbahaya. Cuaca buruk yang melanda perairan Arafuru hingga saat ini masih terus terjadi dan diperkirakan hingga Februari mendatang. Topan dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Sorong dan Merauke. Penjabat Wali Kota Jayapura meminta anggota Korpri untuk menjadi aparatur sipil negara yang profesional, inovatif, dan kreatif, serta mengedepankan budi pekerti. Frans PK mengatakan Korpri merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan perekatan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Tentu untuk mewujudkan anggota Korpri yang profesional membutuhkan kerja keras, membutuhkan inovasi dan perubahan, membutuhkan kerangka kerja yang jelas, program kerja yang jelas, tidak hanya semata-mata oleh pengurus Korpri, tetapi tentu juga dengan instansi-instansi kelembagaan-kelembagaan yang terkait. Demikian pula dengan mewujudkan kesejahteraan. Kesejahteraan juga tidak hanya kesejahteraan dalam aspek materi, selalu diidentikan dengan gaji, TPP, tetapi juga bagaimana mewujudkan kesejahteraan yang dalam aspek aman dan nyaman, bahagia. Wali Kota juga meminta ASN yang bertugas di bagian pelayanan warga agar bekerja sesuai aturan dan tidak terlibat korupsi. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Ribuan warga Merauke memadati wisata alam Musamus atau Rumah Semut untuk menghabiskan waktu libur akhir tahun. Cuaca yang buruk menyebabkan wisatawan lebih memilih tempat wisata yang mudah dijangkau dan tidak beresiko. Wisata alam Musamus terletak di distrik Kurik, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Harga tiket masuk juga tidak mahal, hanya Rp10.000 per orang. Tidak heran warga berduyun-duyun mendatangi lokasi wisata ini. Ini kalau masuk ke wisata alam Musamus ini bayar berapa, Pak? Bayarnya masuk 10.000 per kepala. Per kepala. Pak Narmadi, ini duitnya dikelola oleh desa, kampung atau gimana, Pak? Dikelola dari kampung. Dari kampung. Nah, dananya untuk apa ini, Pak? Dananya untuk pengembangan wisata alam dengan pembagian saham yang terlibat di areal wisata. Di sini pengunjung tidak hanya menyaksikan bentuk unik rumah semut, namun juga pemandangan alam dan suasana yang asri. Samiati, tadi jam berapa ke sini, Bu? Jam 10. Jam 10 ya, ini sama keluarga semua nih? Ya. Bu Samiati, kenapa pilih Musamus untuk Anda berekreasi hari ini? Ya, untuk melihat-lihat Musamus, dan pemandangannya bagus, sama menyenangkan anak-anak cucu. Ya, karena di musim hujan, karena kita pilih di Musamus ada di pantai. Karena ada liburan. Oh, liburan ini ya. Dia ada kan pantai, laut. Kenapa enggak milih pantai untuk rekreasi? Ya, cuacanya buruk kalau di pantai kan, jadi ombak-ombak besar. Gitu ya. Dia di sini kamu bisa lihat apa aja di wisata alam ini? Ya, rumah semut. Luas wisata alam sekitar 29 hektar. Tentu tidak mudah untuk menjelajahi seluruh lokasi wisata. Namun pengelola menyiapkan transportasi ringan agar pengunjung bisa menikmati keindahan panorama di tempat ini.
Pengunjung juga bisa berkeliling naik kuda dengan tarif Rp10.000 dan merasakan petualangan di alam liar. Rumah semut merupakan gugusan tanah yang dibangun dan dibentuk secara alamiah oleh semut jenis rangrang hitam. Bertahun-tahun serangga ini membangun rumahnya hingga tinggi 3 meter. Pada saat libur biasa, pengunjung hanya sekitar 300 orang. Namun ketika liburan tahun baru, jumlahnya membludak hingga 3.000 orang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Lato-lato kini tengah booming. Permainan lama namun kini kembali diminati, termasuk anak-anak di distrik Kurik, Merauke. Bahkan pada hari Minggu kemarin, lato-lato ini diperlombakan dan diikuti puluhan anak-anak kampung di sini. Mereka harus menunjukkan kebolehannya memainkan lato-lato dengan berbagai variasi, dari posisi yang paling mudah hingga yang sukar, tanpa kedua bola tersebut berhenti beradu. Lomba ini diikuti 54 anak-anak kampung. Dari 54 orang, hanya 7 finalis yang bertarung memperebutkan juara pertama yang diraih Randi. Sudah berapa kali ikut lomba? Baru 1 kali. Baru kali ini juara 1. Nah, bagaimana perasaan kau untuk lomba ini? Sangat bahagia. Sangat bahagia. Nah, kalau lawan-lawan kamu tadi kan banyak. Gimana kau melihat lawan-lawan kamu? Cukup berat juga atau biasa saja? Biasa saja. Biasa saja ya. Panitia sengaja menggelar lomba ini untuk mengisi liburan sekolah anak-anak di kampung ini. Kurang lebih 50 peserta. 54. Nah, objek penilaiannya seperti apa? Bervariasi ya? Ya, variasi seperti duduk ya? Pemain ini sendiri. Oh gitu. Sekaligus dengan waktu kami tentukan kurang lebih 15 menit. Ini baru pertama kali ya? Barusan pertama kali diadakan. Apa yang mendorong Bapak untuk menyelenggarakan ini? Yang mendorong kami untuk mengadakan ini, pertama adalah membuat masyarakat masuk pada tahun baru. Kedua, kegiatan ini bukan kegiatan lokal lagi, tapi kegiatan sudah mendarah daging bahkan tingkat nasional. Lato-lato merupakan permainan yang pernah populer di tahun 70-an. Permainan sederhana ini lalu tenggelam selaras dengan kemajuan zaman. Namun saat ini lato-lato kembali populer, bahkan Presiden Jokowi tertarik mencobanya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambi.